Oke, kita lanjut. Kalau modul sebelumnya itu kita bikin virtual machine Linux ya. Yang sekarang ini aslinya opsional ya, tapi aku tetap mau ngerjain. Kali ini tuh kita bikin VM-nya tuh OS-nya Windows ya cuy. Kalau ya kayak yang udah tak jelasin, ke Computer Engine ini memungkinkan kita bikin VM beberapa OS ya cuy, nggak hanya Linux, kita juga bisa bikin yang Windows. Kali ini di modul ini kita akan nyoba bikin yang Windows. Aku kayak biasa buka Safari dulu. Oke, ini aku tak kecilin. Harusnya udah login ya. Nah, di sini oke, ini udah ada kayak biasa. Nah, nanti kalau di Linux kan kita remote-nya pakai SSH kan ya, cuy. Nah, kalau di di Windows ini kita remote-nya pakai RTP, Remote Desktop Protocol. Portnya itu 389 ya. Kalau SSH kan 22 kan. Nah, di sini kita langsung nge-create aja langsung. Kita coba activate Cloud Shell lagi kayak biasa. I agree and continue. Ini aku agak cepat karena warungnya kafenya udah tutup ya anjir. Kita kayak biasa ya, kita coba auto res ke project si Quick Labs. Ini aku allow, close, authorize, arahin ke akun yang dipakai. Oke. Oke, ini aku langsung config list, aku ke Gcloud ke project ID Quick Labs. Oke, aku coba paste langsung, semoga bisa. Oke, sip, bisa, aman. Di sini aku cuma nyuruh pindah itu doang ya. Oke, lanjut ya, aku nggak tahu bakal dipakai apa enggak. Nah, buat bikin VM Windows itu sebenarnya sama, di menu yang sama, tapi di bagian pilihan setelah masukin name instance type kan ada milih OS kan. Tadi kan kita Debian versi, ngubah Debian versi kan, ngubah version Debian kan yang awalnya 12 jadi 11 lah. Kita di sini juga bisa pindah OS coy, nggak hanya Debian 11 ke 12. Kita bisa ngubah operating sistemnya. Ntar aku balik lagi ke mesin configuration. Di sini untuk name-nya kocak, name-nya mana nih? Name. Name-nya itu aku tak biarin default ya. Soalnya tak arahin ke 1C. Terus instance apa sih ini? Instance type kah? Seriesnya E2, mesin type-nya biarkan E2 medium, nggak apa-apa, masih cukup ya. Nah, lanjut di bagian OS ini, karena awalnya defaultnya kan Debian, Debian ya, Debian 12 kan. Di sini kita bisa ngubah ke Windows cuy, tapi lebih tepatnya ya Windows Server ya, bukan Windows konvensional yang dipakai di laptop ya. Nah, arahin ke Windows 2022 Data Center yang biasa ya, bukan yang core ya. Aku nggak tahu bedanya apa. Nah, terkait harga, aku nggak tahu apakah kita bayar tambahan untuk lisensinya. Untuk storage-nya dibiarkan 50 GB aja karena Windows ini berat. Terus deletion rule, pilih delete boot disk. Jadi ketika instance dihapus, disknya bakal ikut ke hapus. Aku select langsung. Nah, di bagian kanan ini aku coba cek. Nah, di sini si OS-nya, si Windows-nya ini bakal kena charge tambahan cuy, $33 per bulan. Kalau udah aku langsung klik create aja, sisanya tuh biarkan default ya kayaknya ya. Iya, biarkan default, nggak perlu ngebuka port RTP karena secara default udah terbuka ya. Oke, ini aku coba check my progress. Kali aja bisa, kali aja. Ngejar balik nih anjir, habis ini balik lah, aku lah capek anjir. Oke, ini kocak beneran bisa. Oke, lanjut kita bakal nge-remote-nya itu kita ternyata pakai Cloud Shell jir. Kita bakal nge-remote pakai Cloud Shell ya, pakainya port serial ya. Kita bakal port serial Cloud Compute Instance, get serial port output, nama instance-nya apa? Min zone USI 1C. Nah, nama instance-nya paling diubah jadi yang ini. Nah, oke, diganti ini. Sip.
Oke, ini sembari nunggu. Oke, ini aku close, aku coba paste ini. Bentar ini ke bawah kah petiknya? Wih, kocak, ngapus apa tadi aku? 3 kok ngapus angka 3. Ini kok ada bayangannya? Teksnya belakangnya ada putih-putihnya anjir. Kirain matanya aku nih yang udah berkabut nih. Di sini kita bukan nge-remote ya. Tapi cuma nge-get serial port output. Kalau buat connect-nya tuh ada di bawahnya. Sorry. Bentar aku cek mikir. Oh, bentar, di sini itu kita ngecek apakah RTP-nya sudah siap diakses atau belum. Kalau aku coba execute lagi. Oke, ini nggak ada yang bau-bau terkait RTP. Tapi kalau aku coba mulai remote, nah, tapi kan kita kalau saya kan kita pakainya public key kan. Sedangkan RTP ini kan kita pakai password dan kita tadi belum nge-set passwordnya. Kita coba set passwordnya dulu. Username admin, passwordnya kita kasih Fatur sayang guys ya. Oke, aku langsung paste. Wait. Kok dia nggak masukin instance ID-nya ya cuy? Only new output starting from here. Sorry. Wait, aku end dulu. Aku bentar. Ini instance. Oh, ini instance anjoy. Bentar. Pantesan kok nggak ada instance-nya. Kok dia nggak bingung tapi. Fatur sayang kayaknya diganti instance ID. Waduh, mau batuk nih. Nah, sini aku tak yes kan. Kita lagi nge-reset ke instance ID yang tadi kita bikin sebelumnya. Di sini komennya kan ini kan. Gua nggak tahu nih password selanjutnya itu apa. Sorry, password yang bakal di. Oh, ini dia. Passwordnya dia di generate ya, cuy. Ini aku simpen tak taruh di Sublime Text ya biar enak ya. Oke. Nah, lanjut. Kita coba buka RTP. Kalau pakai Windows tinggal search aja RTP gitu. Kalau pakai Mac bisa pakai Windows App. Kalau pakai Linux aku nggak tahu. Nah, di sini aku langsung tak klik plus aja. Add workspace. Sorry, ke PC harusnya. Add PC. PC name. PC name-nya ditaruh IP address aja. IP publiknya ya 35 ini kan IP eksternal kan. PC name ini kredensialnya biarkan dulu kosong. Friendly name-nya masukkan IP tadi. Oke, aku coba klik 2 kali. Nah, dia minta username password kan. Username-nya aku taruh yang admin. Oke, aku copy passwordnya aja. Username admin, passwordnya yang di generate tadi lewat Cloud Shell. Aku continue. Nah, di sini tinggal continue aja. Harusnya kalau aman aku bakal masuk ke Windows yang ada di GCP sana. Oke, ini masih agak berat ya. Oke, berhasil cuy. Nah, udah muncul nih admin nih. Login sebagai admin nih. Nanti harusnya muncul Windows Server 2022 ya cuy. Bentar, kalau aku coba di sini. Kita udah coba RTP untuk Windows Server. Mungkin dia baca dari log ya, apakah ada log log masuk akses ke RTP atau gimana, gua nggak tahu. Oke, ini bentar jir, sembari berat banget nih, gua nggak tahu entah networkingnya atau spek si 4 GB tadi diinstallin Windows Server, siapa yang nggak ngos-ngosan ya. Oke, ini sembari nunggu kelar aku coba jawabin pilihan dulu ya. Jadi kita bisa bikin Windows Instance lewat Google Cloud
mengubah bla 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 di bagian settingan konsol. Kita ngubah API akses ini enggak, firewall rule ini enggak karena ini terkait ke networking. Mesin type ini juga enggak, ini ngaruh ke, ini terkait ke spesifikasi instance ya. Kita ngubah ke boot disknya ke Windows image, ke image yang ada Windowsnya, ke boot disk yang ada image Windowsnya. Makanya tadi di bagian pricingnya masuk image premium image ya, kita submit. Terus juga komen mana yang dipakai untuk ngecek apakah server udah siap buat koneksi RTP. Kalau aku masih ingat berarti yang ini ya, get serial port output. Yang instance list ini buat menampilkan ada instance apa aja di akun KCP kita. Compute SSH ini buat nge-SSH instance yang ada di KCP kita. Untuk instance create ini buat bikin instance baru lewat Cloud Shell ya. Oke, kelar. Oke, aku balik lagi ke sini. Nah, di sini udah masuk nih Windows Server nih. Aku coba jelaskan aja. Ini kita close. Oke, ini aku coba close lagi. Nah, sini aku udah masuk Windows Server nih cuy. Kalau aku coba di bagian Task Manager, harusnya RAM-nya 4 ya. Hard disk-nya 50 GB. Oke, aku coba cek nih, ngelag banget. Ngelag banget jir. Kesimpulannya, kalau punya RAM 4 GB, jangan sok-sokan nginstal Windows cuy. Jangan sok-sokan nginstal Windows ya. Di sini harusnya disknya 50 GB. Oke, benar 50 GB. Terus more details, RAM-nya harusnya 4, CPU-nya harusnya 2-an ya. Oke, ini virtual processor 2, RAM-nya 4 GB, disknya 50 GB. Oke, sip, gitu teman-teman. Ternyata pakai SSD ya. Ternyata pakai SSD. Ini aku coba tak shutdown aja. Shutdownnya tinggal kayak biasa ya. Ah, ngelag banget lah, nggak usah lah. Gitu teman-teman. Di sini aku udah dapat nilai 100. Di sini tadi kita, kalau kita overview dikit, kita berhasil bikin virtual machine OS-nya Windows ya. Kita tinggal ngubah image-nya aja, yang awalnya Debian 12 kita ubah ke Windows Server 2022. Kita juga bisa nge-remote kalau Linux itu pakai SSH, kalau Windows ini pakai RTP. Nah, kita juga bisa nge-reset nge-reset maupun nge-generate password Windows-nya ya, karena kita nggak tahu password sebelumnya itu apa, pakai Cloud Shell ya. Setelah kita tahu, kita bisa remote SSH remote RTP pakai RTP client ya. Kalau di Windows bisa ada software bawaan, kalau pakai Mac bisa pakai Windows App kayak tadi yang aku contohin. Terus buat pilgannya tadi, buat bikin Windows Instant ya tinggal ngubah boot disk-nya aja. Begitu juga kalau kita mau bikin Linux yang lain nih, atau entah Ubuntu, CentOS maupun yang lain, tinggal diubah boot disk-nya aja ke OS yang sesuai diinginkan. Terus buat bikin ini tadi aku udah jelasin ya bedanya antara 4 ini. Gitu teman-teman, yang aku udah dapat 100 nih, aku endlap aja. Paling gitu sih cuy, ini video terakhir untuk hari ini. Palingnya aku ngerjainnya besok lah, aku udah capek anjir. Ini aku nggak usah lah. Ini aku tak close, ini aku tak close. Gitu teman-teman, kalau ada pertanyaan infoin aja di kolom komentar. Thank you teman-teman.